Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya meminta izin untuk memaparkan hasil kerja saya, yaitu menganalisis status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita terlebih dahulu memperkenalkan diri. Jadi nama saya sendiri itu M. Alif Abu Bakar, NIM saya 02011381722389. Saya mengambil mata kuliah hukum kewarganegaraan, dan juga ini menjadi tugas akhir bagi kami mahasiswa untuk bisa menyelesaikan mata kuliah hukum kewarganegaraan ini. Oke, kita masuk ke latar belakang. Jadi, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tapi juga menyangkut urusan keluarga dan juga masyarakat. Pada umumnya, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci, dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama. Begitupun dengan perkawinan campuran yang telah merambah ke seluruh pelosok tanah air. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan juga transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara expatriate, kaya, dan juga orang Indonesia. Adapun definisi dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Selama hampir setengah abad, pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1954. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengkoordinir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama para pihak dalam perkawinan ini ialah istri dan juga anak. Jadi persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-undang kewarganegaraan yang lama mengandung prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang memiliki ataupun anak tersebut harus mengikuti dari kewarganegaraan sang ayah. Kewarganegaraan sang ayah. Jadi peraturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah. Tentu sang ibu itu akan sangat sulit untuk mendapatkan hak asuh anak, karena anaknya sendiri itu memiliki kewarganegaraan yang sama dengan ayahnya. Jadi kita masuk pada rumusan masalah yang bakal kita bahas. Adapun rumusan masalah yang bakal kita bahas itu ada 2 poin. Poin yang pertama ialah dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, bagaimana pengaruhnya terhadap status hukum anak dan perkawinan campuran. Adapun kita masuk yang pembahasan yang pertama tadi dan juga poin yang kedua tadi. Poin yang pertama, bagaimana status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Poin kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dimana hasil dari perkawinan campuran yang tidak tercatat. Jadi kita masuk kepada pembahasan setelah kita masuk ke rumusan masalah, dan akhirnya kita sudah mulai masuk ke masalah pembahasan. Jadi, dari segi hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikarenakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan pria warga negara asing yang memiliki haknya sebagai warga negara Indonesia dan diberi opsi untuk mempertahankan status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia atau mengikuti kewarganegaraan suaminya yang warga negara asing tersebut, dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berupa status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil perkawinan campur dari seorang ibu warga negara Indonesia dan seorang ayah warga negara asing sampai usia 18 tahun atau sudah kawin, dan setelah itu ia diwajibkan memilih hanya satu kewarganegaraan yang hanya bisa ia pilih. Dan juga status atau identitas kewarganegaraan sangat penting karena status itu merupakan tanda dalam sebuah hubungan hukum antara perorangan dengan negara. Status tersebut menjadi dasar hukum penyelenggara hak dan kewajiban sipil sebagai warga negara, di mana identitas warga negara mempunyai implikasi pada hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam hukum tentang kewarganegaraan. Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua perlu kita lihat terlebih dahulu perkawinan orang tuanya sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Mungkin pembahasan sudah kita akhir. Jadi kesimpulan akhirnya ialah unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan dilakukan di wilayah hukum Indonesia dan masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan. Karena perbedaan kewarganegaraan yang salah satu pihak
harus warga negara Indonesia. Dan syarat-syarat perkawinan campuran pada pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari pasal ini menunjukkan prinsip lex locatus, yaitu menunjukkan di mana perbuatan hukum tersebut dilangsungkan. Hal ini berarti perkawinan campuran di Indonesia dilakukan menurut hukum perkawinan Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Adapun hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan, dan hak-haknya juga kita harus lindungi meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih diperkatakan. Mungkin setelah berakhirnya kesimpulan berarti selesai juga pemaparan dari hasil dari analisis kasus yang saya angkat. Sebelum saya menutup uh, sebelum saya menutup pemaparan ini, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada dosen-dosen hukum kewarganegaraan, yaitu Dr. Ridwan SH M.Hum dan juga Wahyu Eraningsi SH M.Hum dan juga Dr. Suci Flambo Nita SH.MH dan juga yang terakhir Pak Muhammad Syahri Ramadan SH.MH yang telah mengajarkan kami, yang telah memberikan ilmu dan juga men-sharing-sharing tentang permasalahan hukum kewarganegaraan dan juga permasalahan yang ada di Indonesia tentang masalah hukum kewarganegaraan. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih yang sudah menonton dan juga terima kasih yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.